Jadi lokasi dari Pulau Majeti itu ada di dalam Kampung Siluman. Orang yang ada di sini mewarisi ilmu siluman, Mbak. Dan menghilang ini tidak hanya menghilang secara ragawi, tapi juga apa yang ada di sekitarnya bisa raib. Mitos-mitos ada, seperti jangan hanya jalan, arah jalan kemana itu tidak ada. Semua di sini kuat. Badan anak ini gak bakalan kuat buat masukin semua makhluk yang ada di sini. Jangan minta sama sesuatu yang seperti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di Gerbang Antar Dimensi bersama kami. Dan kali ini kita mendatangi satu tempat yang akhir-akhir ini tuh fenomenal. Ya, lokasinya ada di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Nah, pasti cluenya ini mungkin Sobat Jogja sudah bisa menebak-nebak kita ada di mana. Tidak usah lama-lama, Mas. Kita ada di mana, Mas? Kita ada di sebuah pulau. Berarti ini kita perairan ini. Iya. Kenapa di hutan ini? Perjalanannya tadi juga lumayan ke sini. Mungkin bisa dilihat di situ ya, Om. Ya, itu ada pelangnya itu. Kita coba dekatin ke sana. Pelangnya. Wah, ngeri banget namanya nih ya. Milik Jung Sumping. Cuy. Kita ada di Kampung Siluman, Pulau Majeti dan Rawa Onom. Ini sudah semakin jelas, berarti kita akan melakukan satu penelusuran membuka gerbang antar dimensi yang ini mengikuti atau masih kontinu, Mas. Iya. Dari pembahasan kita sebelumnya di sesi obrolan santai, yaitu dengan KA ini. Dan baru-baru ini juga naik lagi di sosial media. Dan tentunya ini napak tilas kita yang pertama, jadi kita ke lapangan karena ini jalannya masih panjang. Pulau Majeti ini hanya menjadi satu pembuka karena nanti kita akan mencari akhirnya itu di mana. Ya. Dan tentunya akan meluas ya. Kita tidak akan membahasnya itu hanya di tanah Jawa, tidak aja di Jawa Tengah saja tapi juga ke Jawa Barat dan nanti akan menyeberang jauh. Karena kita akan membacakan dan membicarakan tentang Nusantara itu yang tidak hanya Jawa saja, tetapi juga meluas di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggaranya mana nanti disimak aja, diikutin. Itu sih. Oke. Ya, kita melihat di sini kan banyak banget nih, Mas, lokasi-lokasinya. Ada baiknya mungkin biar semuanya bisa kita telusuri ya, dan nanti kita akan tahu komparasinya seperti apa. Di sini kita ada 4 ini ya, apa? Akan melakukan untuk penelusuran 4 orang, akan kita bagi menjadi 2. Mungkin Mbak Dita dengan saya nanti coba akan menggambarkannya seperti apa, dan Mas Rizky sama Mas Amai. Nanti kita akan ketemu di satu tempat menjelang maghrib ya. Kita gabungkan seperti biasa. Biar semuanya dapat ini nanti. Oke. Mantap. Bisa langsung mencar? Boleh. Ini mungkin kita mau ke Pulau Majeti aja ya. Oh gitu, kita Kampung Siluman. Ya, jadi Kampung oke. Siluman, Pulau Majeti nanti kita ketemu di Ini aku dan tengah-tengah. Mas Amai, ini Om Hao sama Mbak Dita. Ya, ini nanti kita Oke. bahas waktu ketemu. Rawa Onomnya. Siap. Berarti satu ke sana, satu ke sana. Yuk. Let's go. Kita ke sana, Om.
Oke. Wih, bagus juga sebenarnya pemandangannya Mas Tahu Amai. nggak tapi ini namanya apa? Ini Rowo. Pulau Majeti kan? Ya ini kan ada sebutannya. Oh gitu. Iya, jadi ini sebutannya Rowo Onom. Rowo Onom. Iya. Itu bahasa Sunda tuh Mas Amai. Nah, Mas Amai kan orang Sunda nih. Artinya apa? Itu plesetan sih, plesetan dari Anom. Kalau ngambil dari sejarah ya. Jadi ada dua kisah sebenarnya yang sering diceritakan di pulau ini gitu. Aku dapat satu kisah tadi dari salah satu urban legendnya di sini, dan satu lagi dengar dari warga juga gitu kan. Jadi salah satu kisah kenapa ini namanya Rawa Onom itu dulu ada Prabu Muda. Jadi dia tuh tidak raja muda lah ya, raja muda. Jadi dia nggak bisa memimpin dengan baik. Nah karena apa ya? Karena tidak bisa memimpin baik, jadi nggak mau disebut Anom gitu loh. Warga tuh nggak mau nyebut Anom, tapi nyebut Onom. Itu mengolok gitu. lah, olok-olokannya. Tapi wilayahnya ini wilayah Pulau Majeti masih. Betul. Nah sekarang kan kita tadi kata Om Hao kita kebagian harus ke Kampung Siluman ya. Iya. Oh ini nih. Tapi berarti ini dua hal berbeda ya antara Rawa Onom, Kampung Siluman. Kampung Siluman, Pulau Majetinya. Jadi itu ada satu kisah cerita yang mungkin bakal bisa menjadi satu nantinya. Oh, oke. Cuman urban legend atau kisah-kisah masyarakat di sini, legenda-legenda di sini itu sangat-sangat banyak dan unik. Ini kita mungkin bisa tanya-tanya nih. Nah kita mau tanya-tanya cari warga kali ya Kita Mas Amai. untuk lebih jelasnya ya, dapat kisah yang atau sejarah yang mungkin ada beredar di masyarakat, mungkin bakalan tanya-tanya ke warga. Sunda di sini bahasanya. Wow, ada bulan. Ya, nggak bisa fokus. Tim. Ya kelihatan dong Mas, kakak. Iya. Tapi di sini dikelilingin kayak bukit-bukit gitu loh Mas. Tapi panas. Allahu Akbar. Jadi kegiatan seperti ini kayak ada kebun. Iya, Ini apa sih pepaya? Pepaya California. Iya. Baiknya kita ke nanya siapa, nggak mungkin nanya anak kecil. Iya. Misi. Dan punten. Oh iya. Ini mungkin bisa kita. Assalamualaikum Pak. Pak Rizky. Pak, maaf ganggu nih Pak. Kita tuh apa ya? Lagi ingin Penelusuran ya, menelusuri dan mencari tahu tentang kisah-kisah yang ada di Pulau Majeti, tapi khususnya tuh tentang Kampung Siluman. Kampung Siluman ini Pak. Iya. Boleh tahu nama siapa Pak? Maaf Pak. Asli palsu ya. Nama saya Emin Setiawan. Umur kurang lebih 58 tahun. Oke. Pak, mungkin cari tempat yang nyaman, kayak takutnya agak lama nanyanya. Oke. Boleh sambil duduk-duduk Pak. Oke. Enggak. Terus sampai itu aja ya. Iya, sampai situ aja.
Nah, Pak Mehmet, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentang Kampung Siluman ini sendiri. Saya mau tanya perihal sejarah yang Pak Mehmet tahu tentang Kampung Siluman ini gimana, Pak Mehmet? Kalau bicara sejarah, mohon maaf ya, karena kalau sejarah izin kepada siapa saja, masyarakat sesepuh leluhur di mana saja berada, izin saya bicara tentang menceritakan tentang siluman. Kami tidak bisa mengatakan tentang sejarah. Kalau sejarah kan harus ada naskahnya, harus ada bukti fisik. Ya. Mungkin hanya versi saya dan sepengetahuan saya saja, karena belum kita alami. Jadi masalah yang namanya Kampung Siluman, menurut cerita pada orang tua dulu, jadi pada zaman penjajahan Belanda, jadi ada prajurit yang hilang, namanya Nyileman. Jadi Nyileman itu ada, maka karena yang namanya orang Sunda, jadi beda dari kata-katanya suka berbeda, atau dari intonasi, dari dialek itu kan pasti berbeda. Jadi siluman akhirnya jadi dari Nyileman jadi siluman. Gitu. Karena ada yang hilang-hilang. Siluman itu Nyileman gitu. Bukan berarti siluman gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa siluman itu betul-betul di tempat di Rawaonom ini, Pulau Mejeti ini banyak silumannya. Maka terjadi ada Rawaonom dan ada Pulau Mejeti. Nah, Pak Mehmet, kalau tentang Pulau Mejeti itu sendiri, yang Pak Mehmet tahu tentang Pulau Mejeti sebagai warga sekitar tuh apa, Pak? Kalau menurut saya, Mejeti, menurut informasi pada para orang tua dan orang-orang yang datang ke sini, katanya Pulau Mejeti tempat pesugihan. Tapi setelahnya saya telaah perhatikan, ya memang betul tempat pesugihan Pulau Mejeti. Artinya orang yang sugih itu yang harus mau, yang rajin. Contoh di sini, karena tidak ada lagi untuk Kota Banjar, lumbung padi itu di sini, Pulau Mejeti gitu. Itu lumbung padinya, maka dinyatakan menurut saya, versi saya ya. Jadi ini tempat pesugihan. Kalau lain lagi kan sekarang beda lagi. Artinya kalau sugih itu orang yang rajin mesti akan sugih. Gitu kan? Nah itu. Jadi menurut saya dulu itu di sini tempat sugih. Kenapa? Karena ikan dulu bang, betul, yang namanya ikan banyak di sini. Yang namanya padi banyak di sini. Betul itu. Walaupun di tempat-tempat lain susah makan, di sini ya sejahtera, tidak pernah lama sejahtera. Berkah lah tanahnya berarti. Iya. Itu. Jadi itu tempat pesugihan versi saya seperti itu. Kalau ke arah-arah seperti klinik-klinik itu saya kurang paham gitu ya. Karena saya belum memahami tentang klinik-klinik itu ya. Gitu mungkin. Tapi sepengetahuan Bapak gitu, banyak gak sih orang yang dari luar Pulau Mejeti itu datang ke sini, dan tujuannya kira-kira biasanya ngapain gitu loh, Pak? Banget banyak yang datang ke sini. Itu berbeda-beda, ada tata cara yang ingin sakti, ngelmu, mencari pesugihan, tapi ini perlu juga diluruskan. Karena kalau menurut pengamatan saya, dulu ada orang mengatakan kalau ke Pulau Mejeti, Eyang saya minta bantuan usaha seperti ini. Kalau menurut saya bukan seperti itu, karena Mejeti itu cocok untuk bersemedi, untuk berdoa. Kenapa? Karena Pulau Mejeti itu ya energinya bagus, oksigennya juga masih bagus, terus ya secara vertikal juga enak gitu. Dan tata cara mendoanya juga lebih khusyuk. Itu menurut versi saya. Masih tenang, Pak ya. Tenang gitu, kalau berdoa tenang gitu. Ya tetap kita berdoa ya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Gitu, karena jin setan juga sebagaimana kuat, mereka diciptakan oleh Allah. Itu tidak ada lagi yang kuat.
hanya la ilaha illallah. Gitu. Itu menurut saya. Oke. Mas Amaya ada tambahan? Kayaknya udah ke ini semua ya, udah kebuka semua kan yang mungkin banyak di pertanyaan, banyak katanya orang dari luar sini buat pesugihan. Ternyata pesugihan yang dimaksud itu mungkin sebenarnya sugih dalam artian dia memperkaya dirinya sendiri gitu dengan cara dia berusaha kerja keras gitu. Kenapa di sini disebut tempat pesugihan, maksud tadi ya gitu, mempersugih diri dengan cara bekerja keras, karena di sini kan seperti yang Bapak bilang tanahnya masih bagus, perkebunan aja masih bagus-bagus, tanaman luas gitu kan, terus masih asri lah ya untuk dijadikan tempat usaha atau bertani gitu ya Pak ya. Kalau hal-hal yang lain menurut saya itu saya kurang paham, karena itu adalah rahasia ilahi ya, menyangkut masalah setelahnya dari Pulau Mejeti berdoa jadi kaya, itu mungkin karena rahasia, mungkin itu udah waktunya kan, itu sesungguhnya demi waktu. Itu kan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi waktu. Itu. Nah nih Mbak Tita, kita udah sampai di pintu gerbang masuk Pulau Majeti. Ya. Sebelum saya cerita, yang dirasakan Mbak Tita apa dulu? Pas nyampe sini yang dirasakan beda ya Om, ininya. Vibrasinya ya? Iya, vibrasinya yang jelas dia beda. Seperti ada yang sakral gitu Om. Iya. Ini sebelum nanti kita coba untuk lebih dalam ya Mbak ke sana ya. Kita sudah disambut sebenarnya. Iya. Seperti kakek-kakek ya saya lihat. Iya. Menggunakan tongkat, baju serba putih, tapi maaf posturnya tidak terlalu tinggi, kecil orangnya, entitasnya. Ini yang seolah-olah nanti akan mengantar kita untuk prosesnya ini seperti apa gitu, dan apa yang boleh disampaikan atau tidak. Mungkin sebelum nanti kita mulai untuk penelusuran malam ya, jauh ke dalam sedikit mungkin nanti Mbak Tita ilustrasikan kasar aja beliau yang tepat di belakang pohon ini Mbak, yang ada ini. Iya. Rokok di situ. Jadi sebenarnya kalau sesuai dengan namanya ya Pulau Majeti, ini bahkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu ya, kita benar-benar ada di tengah pulau. Dari tadi kita perjalanan di hutan jati ke sini kan kita turun ya seperti lembah, cekungan yang sekarang menjadi sawah. Itu dulu adalah seperti telaga. Jadi telaga yang dalam Mbak, yang memang seperti laut gitu. Dan karena proses sedimentasi, pengikisan dan juga ini ya, adanya pemukiman dan juga untuk pertanian, akhirnya dari sedimentasi itu pun semakin mengering dan tidak seperti pulau lagi gitu. Kalau kita lihat daratan itu menyambung ya, dan rawa-rawa. Jadi lokasinya Pulau Majeti sendiri dikelilingi rawa yang sebelumnya itu adalah telaga atau danau. Kemudian sekarang dikelilingi persawahan dan hutan. Zaman dulu pun sama, jadi telaga yang bersama dengan hutan gitu. Dan pada saat ini juga masih tersisa, kalau tadi kita lihat ya yang di sana itu kan masih ada beberapa rawa gitu. Atau disebutnya dengan rawa onom kalau zaman sekarang. Nah, kalau kita kemudian melihat lebih jauh, ini sebenarnya saya bisa menafsirkan dua hal. Jadi ketika era klasik ya, kerajaan Galuh dan juga era kolonial, bahkan sampai hari ini. Jadi akan saya bagi menjadi tiga ya untuk masa lalu, kisah masa lalunya seperti apa. Nah, tadi kan Pak Mehmet juga udah ngomongin tentang siluman-siluman. Pertanyaan berikutnya jadi nyambung. Pak Mehmet pernah tahu kisah-kisah seperti kisah-kisah gaib yang pernah terjadi atau mitos-mitos mistis yang terjadi di daerah sini Pak? Jadi masalah gaib, saya ada pernah kejadian. Ini tidak begitu lama, ada sekitar berapa tahun ya. Itu real kenyataan kejadian daripada diri saya, itu terjadi ada penampakan. Penampakan ya betul. Itu daerahnya di tempatnya di atas di jalan yang besar itu, yang aspal itu, di belokan ada yang penampakan tinggi besar, bajunya compang-camping gitu aja.
Dan kebetulan waktu itu sama istri saya habis belanja dari kota beli makanan, hampir waktu itu udah masih hujan rintik-rintik, ada penampakan seperti itu. Itu real, nyata istri saya tahu dan saya tahu. Sebelumnya tidak saling membongkar, akhirnya udah lama-lama saling membuka. Ternyata oh iya, berarti real ada gitu. Berdua tuh ngeliat langsung tuh, Pak. Iya, betul. Jam berapa Pak, maaf Pak? Itu sekitar jam 7 lah malam. Itu kalau penampakan itu. Kalau mitos-mitos gitu Pak daerah sini ada yang Pak Mehmet tahu mungkin? Kalau mitos ya ke mitos ada, cuma saya tidak bisa terlalu banyak yang dibicarakan, khawatir kan ada yang salah. Oke. Gitu. Mitos-mitos ada, seperti jangan hanya arah jalan kemana itu juga ada, pernah kejadian. Mungkin kalau dulu realitanya karena di hutan itu kan masih hutan hutan belantara gitu. Jadi ya namanya jalan itu ya sulit untuk mencari jalan. Kalau sekarang ya jalan udah kelihatan. Kalau dulu nggak bisa. Mungkin seperti itu. Realnya. Bener. Gitu. Ya oke. Tadi kan disebutkan kalau di Pulau Majetinya kan Pak, kalau misalnya orang-orang berkunjung terus berdoa, bersemedi dan lain-lain, sebetulnya itu ada satu tempat tertentu atau sembarang aja selama di wilayah Pulau Majeti Pak? Ada yang tergantung orangnya memposisikan diri, karena ada yang secara spiritualnya oh saya harus di sini, karena ada orang yang mengatakan oh, saya dengan tata cara beda, saya mah pengennya di sana, boleh, karena kalau referensinya dari Al-Quran itu sejarah Nabi Musa itu berdoa di bawah pohon berteduh, ya Allah saya berikan rezeki yang terbaik gitu. Tapi Allah tidak, waktu itu mohon maaf para ulama kalau saya mengatakan salah, hanya mungkin itu adalah mungkin tafsir saya mungkin ya, tafsir dari pribadi saya, mohon maaf aja, karena waktu itu Nabi Musa minta pohon itu berbuah itu tidak dikabulkan, ternyata hanya datang bidadari, dan bidadari itu mau diperkenalkan dengan orang tuanya. Akhirnya Nabi Musa dikenalkan dengan orang tuanya dan dinikahkan, bersyukur akhirnya tidak lapar dan beliau jadi kaya gitu. Nah tata caranya Nabi Musa sedekah dulu, maka kepada muslimin muslimat di mana saja ya utamakan sedekah dulu gitu. Itu mungkin seperti itu. Mau berdoa di Pulau Majeti ya sedekahlah dulu gitu. Tapi jangan sedekah orang kaya dikasih sedekah, itu nggak layak. Yang layak untuk disedekahkan, misalnya anak kecil nangis pengen jajan, itu kasih lah gitu, di mana aja, bukan di sini gitu. Itulah mungkin seperti itu, karena Islam juga ya menyuruhnya seperti itu. Tapi lebih spesifiknya Pak, maaf, ada tempat khusus nggak biasa untuk melakukan kegiatan upacara kebudayaan atau bahasa kasarnya ritual-ritual tertentu gitu di Pulau Majeti ini mungkin ya? Tempat-tempat khusus gitu, entah di tengah rawa atau harus di atas gunung atau nggak di tengah-tengah pulau, ada nggak? Ada. Kalau ini nanti kita survei dan diperlihatkan tempatnya. Oh ini tempat ini. Oh, jadi situ ada tempat-tempat khusus. Ada. Kalau hajat bumi ritualnya di sini. Oh, gitu. Jadi banyak titik ya Pak? Ada titiknya gitu. Ada ritual yang bebas di mana saja, mau dikir di mana saja boleh. Menurut saya tidak ada larangan. Patokan khusus ya. Patokan khusus gitu. Karena tidak ada jenis makam itu nggak ada, karena ini menurut orang tua ada petilasan Ibu Ratu Gandawati Sang Hyang Ingkang Garwa Selang Kuning Sulamian Anom. Itu istrinya Prabu Selang Kuning ya? Iya, katanya. Banyak versi gitu. Jadi memang diawali ketika tempat ini tuh suatu tempat yang susah ditaklukkan pada zaman dulu, Mbak. Karena banyak sekali entitas-entitas astral yang menempati, dan karena ada beberapa entitas astral yang susah ditempati ataupun yang itu bersifat ganas, akhirnya datang seorang raja muda, seorang prabu ya, yang datang ke sini dan melihat ternyata beliau juga tertarik dengan seseorang yang akhirnya diperistri secara singkat dan membuka suatu kerajaan.
ketika membuka suatu kerajaan itu, ternyata sang raja ini di suatu ketika melakukan satu keteledoran yang sangat fatal. Jadi ketika beliau mandi, kemudian salah satu mustika ya, itu tertinggal dan diambil oleh entitas jin lain. Oh, gitu Satu ketika jin ini kemudian berubah menjadi raja tersebut, menyamar. Dan akhirnya raja itu pergi, terusir ya secara ini karena merasa kesaktiannya sudah turun. Nah, ketika kampung ini kemudian dipimpin oleh, kita sebutnya adalah Raja Gadungan yang menyamar, kemudian banyak sekali mengalami malapetaka. Atau kalau kita sebut pulungnya itu nggak bisa jalan, nggak bisa diambil oleh seorang raja, karena ini raja yang dipaksakan. Gitu. Akhirnya terdengar oleh raja aslinya, kemudian terjadi seperti ini ya, pertarungan, tapi pertarungan lebih ke kecendik ini ya, ke kecerdasan. Akhirnya dia malu ini dan memutuskan untuk mundur. Akhirnya dipimpin lagi menjadi makmur lagi. Saat memasuki era klasik di masa kerajaan Galuh, ketika akan melakukan satu ekspansi atau perluasan, yang ada di sini tidak mau, kerajaan yang ada di sini itu tidak mau, kerajaan kecil itu. Karena raja yang memimpin di sini, ketika tadi terjadi pertempuran ya, secara adu kaweruh kalau disebut itu bangsa siluman, bangsa setan dan bangsa jin itu pun takluk dan menjadi satu di sini. Disebut dengan onom ya, atau siluman yang ada di sini itu menjadi satu. Nah, saat tidak maunya semua, baik yang terlihat dan tidak terlihat, itu tidak mau patuh dengan satu kerajaan ini, akhirnya mereka memiliki satu kekuatan secara spiritualis. Jadi lokasi ini tuh kemudian lenyap seketika. Jadi ketika orang datang ke sini melihat itu hanya rawa saja. Tidak ada gitu ya. Iya, tidak ada, hilang gitu. Ini yang menjadi cikal bakal tempat ini jadi kampung siluman. Jadi lokasi dari Pulau Majet itu ada di dalam kampung siluman. Nah, ketika era kolonial itu pun sama. Masih. Jadi ada dua penjelasan. Secara logika, waktu kolonial Belanda kemudian mengekspansi lokasi ini dan juga menduduki atau ingin mensweeping ya. Mereka tidak bisa menemukan karena kalah secara gerilya oleh pejuang lokal kita. Sehingga dijuluki kampung siluman. Karena ketika masuk sini nggak ada apa-apa hutan, padahal ada pemukiman. Di mana memang orang-orang yang ada di sini memiliki keahlian untuk cepat berpindah atau nomaden secara logikanya. Nah, secara metafisiknya orang yang ada di sini mewarisi ilmu siluman, Mbak. Siluman di sini kita mengasosiasikan bukan berarti siluman hybrid, manusia separuh hewan, tetapi kemampuan untuk menghilang. Oh, jadi bisa menghilang gitu ya, Om? Iya. Dan menghilang ini tidak hanya menghilang secara ragawi, tapi juga apa yang ada di sekitarnya bisa raib. Rumah, misalkan rumah, pemukiman, keluarga itu ketika orang datang nggak ada apa-apa. Dan karena banyaknya gerbang antar dimensi, itu pun juga bisa mereka manfaatkan untuk berpindah atau teleportasi yang dilakukan oleh warga. Dan pantangan yang ada saat ini adalah ketika berjalan, terutama ada di hutan atau di sekitar sini, jangan menanyakan kita ini akan mau kemana atau tujuannya kemana. Gitu. Karena pasti akan tersesat. Itu pantangan, mitosnya. Dan ini diyakini benar, kenapa? Karena pertama ini medan gerilya perang, yang kedua banyaknya gerbang antar dimensi, dan ada beberapa kemampuan-kemampuan untuk merubah, menyulap, untuk menghilangkan. Sehingga tempat ini disebut kampung siluman. Dan pada era kontemporer atau modern sekarang, tempat ini dipergunakan untuk hal-hal yang negatif pun ada. Selain untuk ilmu, mengambil siluman, untuk berlatih ilmu siluman, dan bahkan untuk pesugihan. Dan bahkan saking tersohornya tempat ini, itu terkenal tidak hanya di tanah Pasundan, juga di tanah Jawa, bahkan di Nusantara. Kalau kita ngomong tentang Nusantara itu tidak hanya terbatas di Jawa Tengah saja, tapi luas. Tidak hanya Sabang sampai Merauke, tapi dari kepulauan Madagaskar sampai dengan kepulauan Karibia. Seluas itu, karena Nusa Antara, dari kata di antara pulau-pulau. Jadi Madagaskar sampai dengan Karibia, bahkan sampai dengan Siam, terus Laos, masuk Ceylon, itu masuk Mikronesia, itu juga masuk kepulauan-kepulauan di daratan Oseania itu masuk, Mas. Sehingga kalau kita ngomongkan Nusantara, tidak hanya kita ngomongkan tentang tanah Jawa atau hanya Jogja saja, tetapi luas. Jadi dari Madagaskar sampai Karibia semuanya. Bahkan
ketika dulu seperti halnya kerajaan Champa, Vietnam, Siam, Lao, Khmer itu datang ke sini. Ini sudah ada bahkan sejak zaman klasik sampai dengan hari ini gitu Mbak. Itu bagus. Jadi intinya Pulau Majeti itu sampai saat ini dibalik dari kisah-kisah legenda atau urban legendnya, sampai saat ini masih banyak orang yang melakukan meditasi, bahkan katanya dari luar negeri juga ya datang ke sini ya. Betul. Kenapa terjadi seperti itu? Itu sangat penting sekali karena itu ada leluhur kita. Jadi ditambah nih, ada leluhur kita. Kenapa perlu adanya berdoa dan mendoakan? Intinya yang namanya ke atas itu berdoa dan mendoakan kepada leluhur. Kenapa? Tahu dari siapa sih ini makanan ini? Misalnya ini singkong. Taunya dari siapa? Gak mungkin kan dari kita dulu udah tahu singkong. Siapa yang menciptakan singkong itu? Nama singkong. Gitu. Cara nanak air siapa? Mungkin beliau-beliau yang telah terdahulu. Maka perlu kita berdoa di sana. Ya. Kesimpulannya bahwa sebenarnya mitos-mitos yang ada di Pulau Majeti itu pada akhirnya menjadi mitos aja gitu ya, cerita-cerita yang sudah yang lalu-lalu gitu. Dan saat ini yang terjadi di Pulau Majeti itu sendiri lebih ke arah ini apa ya, hanya sekedar menjadi cerita-cerita aja. Cerita, gitu. Kayak orang yang nanya arah hilang itu udah nggak terjadi lagi seperti itu ya. Tapi kalau itu penampakan masih ada. Penampakan masih ada ternyata. Masih ada. Ini yang menarik. Penampakan masih ada. Iya. Berarti base spotnya di mana Pak? Harus ke sana soalnya di atas tempatnya. Oh, di atas. Yang tadi ada foto-foto di sana, agak ada belokan, itu tempatnya di sana. Oke. Itu kan ada tempat gudangnya pada zaman Belanda yang dibom oleh Jepang. Oh. Itu ada tempatnya. Ini ada tempat bekas bangunan-bangunannya ada. Oh, Real gitu. masih ada. Oke, menarik. Itu hasil Belanda itu. Bangunan Belanda waktu itu. Itu gudang besar. Berarti Pulau Majeti itu terkenal itu ya Om, sampai orang-orang nggak cuma dari Jawa ya deket-deket sini aja, tapi sampai orang-orang dari jauh-jauh mancanegara pun kesini Gitu. Ya. Bahkan saya melihat seorang seperti ini ya, Mong ya. Mong itu biksu atau rahib dari Tanah Siam. Tanah Siam itu Thailand. Yang sengaja mengambil tanah di sini untuk dibawa ke Thailand dan menanam tanah di sini. Jadi itu sebenarnya untuk radar. Gitu. Dan yang datang ke sini tentunya Mongnya ini tidak ada yang positif, tapi yang negatif saya lihat ada yang memiliki satu ilmu hitam juga. Dan saya melihat yang unik ya ketika mengunjungi di sini, ada beberapa yang nampak itu entitas-entitas yang seperti ada di Tanah Siam atau di Thailand. Karena saya pernah ke sana dan saya bisa mengidentifikasi seperti apa. Saya melihat seperti beberapa orang menggunakan hanya seperti cawat ya, tidak terlalu tinggi, tapi itu ada seperti apa itu Mbak, kayak di spiritual yang mantra. Iya, mantra-mantranya. Itu banyak banget gitu. Dan saya mengingatkan dengan obrolan saya dengan Kak Aini ya, yang waktu itu menceritakan leluhurnya ini seperti apa, sehingga saya sekarang sudah bisa menarik garis merahnya. Gitu. Kenapa sih ini harus terjadi? Gitu. Karena ternyata ada seorang Mang yang sifatnya negatif, itu yang menanamkan satu energi negatif di sini, dan itu yang bisa buka keturunannya dari Kak Aini. Gitu. Tetapi ini harus ada korelasi antara Pulau Majeti dengan Tanah Siam. Gitu. Itu sih. Ini kayaknya juga bertangan dimensi ya? Iya, sebelum kita masuk nanti ke sana. Nanti malam ya kita kayak sana ya? Iya, ini mungkin nanti Mbak Dita mensketsakan gerbang antar dimensinya seperti apa. Jadi gambarnya abstrak aja Mbak ini. Diilustrasikan seperti apa. Ada beliau di sini tapi nggak usah terlalu detail. Hitam putih aja. Tapi tua banget ya, pohonnya. Serem. Iya. Nanti kita jalan ke sana kan? Iya. Nanti malam ini karena mendekati maghrib senja ya, waktu kita terbatas. Jadi secara pengantar sejarah dari Pulau Majeti seperti itu. Dan sebenarnya ini banyak banget ya kalau kita ngomong, ada kaitannya dengan Tumasik. Tumasik itu Singapura, kemudian dengan Malaya, Semenanjung Malaya, bahkan dengan Sarawak, Filipina semua. Saya melihat banyak orang, Nusantara yang diomongin sih Mas, Ceylon dan juga Siam. Tapi ada seorang saya lihat Mang ya, atau
seorang apa ini Mbak? Biksu. Biksu itu yang menanamkannya di sini. Emang lah rahib yang menanamkan satu energi negatif. Yang itu minta dilepas. Dan selain itu satu lagi ada beberapa penjara-penjara yang untuk menguburkan ataupun untuk mengunci beberapa entitas siluman atau jin negatif. Dimana ketika ini nanti lepas itu akan membawa satu energi negatif, salah satunya mengajak orang untuk melakukan praktik-praktik sesat gitu. Ini sih Om, aku pengen kamu lihat retro ini kayaknya kan jadi pusat apa namanya, pusat ritualnya ya. Iya. Kadang ada yang hitam, kadang ada yang putih. Kalau menurutmu seperti apa Om? Campur. Kalau ini gerbang aja Mas, nanti kita lewat sini sebenarnya. Coba kita agak ke sini. Nah, perjalanan nanti kita mulai dari sini. Ini masuk aja. Ini sebenarnya hanya sebagian teras ya. Ini aja kayak udah membentuk gerbang ya Om ya. Secara bentukan alamnya itu seperti itu gitu. Berarti pohon ini setua itu ya Om. Kalau usianya, karena pohon di sini kan ada dan tumbang toh Mbak. Iya. Kemungkinan kalau antara ratusan tahun ada, tetapi dari Pulau Majeti ini berdiri itu belum. Belum ya. Tapi dulu kondisinya jauh lebih lebat. Karena tadi selama kita perjalanan kita melihat kan tanamannya adalah homogen ya. Jati dan mahoni. Iya. Kalau dulu lebih heterogen tuh. Jadi lebih kayak gini, lebih besar. Mengingatkan saya seperti di Alas Purwo. Gitu. Dan kita ngomong tentang Alas Purwo, ini pun juga ada kaitannya. Termasuk dengan Alas Roban, dengan Kota Saranjana, Buentira, Padang 12, dan juga Ujung Kulon bahkan sampai ya tadi paling jauh yang bisa diberikan ukurannya hanya sampai Thailand, sampai Siam. Itu saya melihat di sana ada seperti Pulau Majeti yang lain gitu. Persis. Hampir serupa. Jadi saya berikan gambaran di Thailand pun sama, Mas. Vegetasinya juga? Sama persis seperti ini. Dan uniknya kalau di sini tadi kita melihat beberapa entitas menyerupai yang ada di Siam. Iya. Nanti ketika kita ya sampai menapak tilas Nusantara, itu sampai ke Thailand, akan menemukan entitas Indonesia yang dibawa ke sana. Lucunya itu, entitas Jawa. Gitu ya, iya. Karena ada pertukaran. Pertukaran tidak hanya pertukaran pelajar, tapi pertukaran entitas astral di sini. Ya, oke. Mungkin kita cukupan dulu untuk pengantarnya di sini. Nanti kita akan memasuki bab berikutnya. Setelah gelap ya, nanti kita akan masuk. Dan Sobat Javatika jangan kemana-mana. Nanti kita akan temukan apa yang ada di sini hanya di gerbang antar dimensi kisah tanah Jawa. Ya oke, Om Hao. Ya. Setelah tadi aku dan Mas Amai berjalan-jalan ke Kampung Siluman dan bertemu salah satu penduduk sekitar, mungkin nanti kita sinkronisasi aja ya sama yang Om dapat tadi sore. Yang pertama banget itu kan memang Pulau Majeti ini intinya terkenal lah dengan sebagai tempat berziarah gitulah ibaratnya Om. Dan ternyata yang datang ke sini itu bukan hanya dari Pulau Jawa aja, bukan orang sekitar. Jadi ternyata dari mancanegara juga. Umum ya Mas ya. Terus itu juga tentang ternyata Pulau Majeti itu dulunya kali ya terkenal dengan tempat untuk pesugihan, quote on quote-nya lah. Gitu. Quote on quote-nya pesugihan. Mungkin kalau dari versi si Pak Mehmet tadi sih pesugihan secara harfiahnya, bukan pesugihan memperkaya diri gitu loh. Gitu. Nah, dari yang versi ini juga tadi tentang banyaknya kejadian-kejadian janggal atau mistis lah. Dan mitos-mitosnya. Dan ternyata Pak Mehmet itu juga mengiyakan bahwa ada mitos
katanya di sini nggak boleh nanya arah. Terus juga Pak Mehmet sendiri bahkan pernah melihat penampakan di area sini sosok tinggi besar. Tinggi besar ya. Nah, kalau yang Om Hao dapatkan tadi sore itu apa sama Mbak Dita? Iya, tentunya tadi menceritakan tentang kisahnya ya, Pulau Majeti itu seperti apa dan latar belakangnya. Kemudian sama yang datang ke sini itu saya rasakan ya, itu tidak hanya dari tanah Pasundan Sunda saja, tapi juga dari Jawa dan Nusantara, Mas. Ya. Nusantara yang dimaksud itu bukan Indonesia, tapi membentang dari mana? Madagaskar sampai ke Pulau Karibia dan juga Asia Tenggara. Ini versi yang pertama. Yang kedua, banyak orang datang ke sini dengan tujuan macam-macam. Salah satunya untuk mencari pesugihan, dan pesugihan ini banyak maksudnya. Entah positif dan negatif ada di situ semua. Yang ketiga, keberadaan ini dikeramatkan karena berkaitan dengan satu kerajaan di masa lampau. Dan seperti yang tadi sama, pantang menanyakan arah atau jalan atau tujuan. Kenapa? Karena konsep kampung siluman itu maksudnya ya bisa diartikan kampung yang banyak sekali entitas siluman, tapi juga kampung tersembunyi yang tidak mudah didatangi dan terdeteksi. Karena ada kaitannya dengan penyerbuan kerajaan pada masa lampau, kemudian zaman kolonial, bahkan sampai hari ini beberapa orang yang memiliki tujuan-tujuan tidak baik nyari sini nggak ketemu, Mas. Gitu. Ada 3 poin yang hampir sama yang bisa kita sinkronkan gitu. Dan tentunya ketika kita akan coba masuk ya nanti, Mas Hamid dipersiapkan badannya. Kita di sini tentunya yang datang tidak hanya yang negatif-negatif yang akan berkomunikasi, tapi saya minta pun kalau kemudian ada yang ingin bercerita lewat raganya Mas Ame itu yang bisa memberikan informasi dan positif, jadi tidak akan capek. Karena sudah banyak karuhun ataupun buyut yang beberapa ingin menyampaikan unek-unek tentang keberadaan dari Pulau Majeti ini sendiri. Gitu. Oke. Sebelum kita naik Om, aku nanya. Maksud Om Hao Pulau Majeti itu berarti area sini atau sebenarnya lebih besar dari ini? Yang kerajaan? Kalau kerajaannya lebih besar, Mas. Gede banget. Kalau dulu kita lihat depan ini masih berupa apa ya, seperti telaga. Jadi benar-benar pulau, satu yang ada satu daratan tersendiri yang ada di tengah hamparan air ya. Tapi ini sudah sangat jauh karena terjadinya efek sedimentasi, kemudian pemanfaatan pemukiman dan juga pertanian, akhirnya mengering dan hanya tersisa yang ada di sana, gitu, menyerupai rawa ya, rawa Onom di sana ya, daerah Onom lah kita sekarang dulu sebelum ada Pulau Majeti. Dan banyak sekali situs-situs bersejarah sebenarnya yang berkaitan dengan era klasik, terutama keberadaan kerajaan Galuh ya, bahkan era kolonial pun juga. Dan satu yang menarik saya, ada beberapa penampakan itu entitas astral yang tidak asli dari Indonesia yang ada di sini. Gimana, apa tuh Om? Kenapa kamu bisa tahu itu bukan dari Indonesia? Iya, karena posturnya, dan saya melihat ada raja yang itu kental sekali dengan negeri Siam ya, atau Thailand. Kita ambil beberapa yang ini karena bahkan ada Sri Lanka, ada yang dari Champa ya, Vietnam. Itu yang masuk sini. Dan banyak beberapa orang yang mengambil tanah di sini untuk dibawa ke sana dan menaruh tanah yang di sana untuk di sini. Jadi komplit banget, Mas. Tapi uniknya ini adalah kita tidak bilang tentang tanah Jawa, tetapi kita bilang tentang Nusantara umum secara keseluruhan. Gitu. Oke. Mas Amai siap? Insya Allah siap. Boleh dilihat dulu? Udah dilihat dari tadi. Ini langsung masuk aja? Langsung masuk aja. Iya. Oke, gas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperjalanan tadi sore nih Om Hao datang. Iya. Isinya apa Om? Maksudnya apakah memang hutan atau memang ada tempat hutan sih, Mas. tertentu? Ada tempat tertentu. Nanti kita temukan pertama. Ada gerbang antar dimensi di situ. Yuk, hati-hati. Ular ya? Hah? Ular. Literally. Mana? Ini loh, Mas. Ini masuk nih. Oh iya, ular. Kobra ya? Nggak tahu. Coba Mas Amai. Itu bukan. Hati-hati. Ular bandot. Biarin nggak apa-apa yuk. Iya. Yuk. Biarkan dia hidup. Tetap hati-hati saja. Nggak apa-apa dia, nggak apa-apa. Normal kan? Normal. Energinya aja kerasa udah beda Om ya, semakin ke atas ya.
Nah ini mas, ini titik pertama. Mungkin Mas Ameh mencoba Yuk. Dengan Ki Buyut dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duduk sini mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena ini entitinya banyak, jadi aku coba untuk komunikasiin Satu aja tapi yang tanpa harus nyurupin ya. Kita kasih biar tahu informasinya ya sedikit. minta dupa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanya lain sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Nabi Muhammad SAW. Masuk mas Rizky. Tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya bicara? Mana? Penyalain. Baru diambilin om. Ki Prabu. Iya iya. Ya, Ki Prabu, permisi, cuma mau nanya-nanya sedikit tentang tempat ini. Kita mau tahu cerita-cerita yang ada di tempat ini, sejarah-sejarahnya, sampai Pulau Majid ini seperti sekarang dengan segala kisah-kisahnya. Boleh tahu gimana dulu Ki Prabu melihat bagaimana tempat ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin datang dengan banyak tujuan. Tempat ini dari dulu memang menjadi pusat perhatian dari mancanegara. Tempat ini harta karun, tempat untuk menjadi kaya. Punten. Apa yang membuat masyarakat mancanegara juga berbondong-bondong datang ke sini? Baku bumi dunia, baku dunia, pusat. Paku bumi, Aku dunia. paku dunia. Ah. Fungsinya paku dunia itu untuk apa berarti? Sampai orang-orang banyak yang mau datang ke sini untuk berdoa, berziarah. Ini gak boleh dikasih tahu katanya. Nggak boleh kasih tahu. Ini gak boleh kasih tahu. Jangan sampai banyak orang tahu. Kita kasih aku tambah. Ini siapa om? Lanjutannya tapi pohonnya kak. Dupanya mas. Ki Prabu. Saya mau tanya-tanya tentang mitos yang terjadi di sini. Katanya tidak boleh bertanya-tanya arah, yang menyebabkan orang-orang bisa hilang, bisa menyasar. Apa yang membuat Arahnya? hal itu terjadi? Kenapa orang tidak boleh menanyakan arah daerah sini? Biasanya yang nanya arah itu mau mencari pusaka-pusaka peninggalan dari Galuh. Bahkan dari sebelum itu, mereka semua mencari ini. Apakah Ki Prabu menjadi satu-satunya yang menguasai daerah sini? Bukan, saya anak buah Dari dari Raja Galuh. Raja Galuh. Oke, Ki Prabu. Ah, astagfirullahaladzim. Langsung pergi om. Iya. Ikut. Bentar, mas. Kaget banget. Langsung swat. Astagfirullahaladzim. Kenapa Jadi dia takut om? Lanjut. Lanjut mas. Dilepas. Saklarnya tak sambung lagi. Ki Prabu kenapa pergi? Assalamualaikum. Ganti mas. Apakah masih dengan Ki Prabu? Ki Prabu. Perkenalkan, Punten ya. nama saya Raden Sungsang. Raden Sungsang. Ini atasannya lagi mas.
Tak satu lagi rupanya. Raden Sungsang apa? Kok ramai di sini ya? Ya, Lampunya matiin satu. Satu aja. Ada apa ya? Kami hanya ingin menguak kisah-kisah dan berbagi cerita yang ada di sini. Itu sih. Iya. Cerita. Iya. Tunjukin aja. Minta tolong ditunjukin aja. Boleh tahu Raden Sungsang? Bentar ya. Saya sedang berpikir mana cerita yang pantas untuk didengarkan di era sekarang. Kenapa? Emang ada yang tidak patut didengarkan? Ada banyak. Contohnya? Contohnya tempat ini menjadi tempat perebutan kekuasaan dari era-era yang lalu. Siapa yang memperebutkan tempat ini? Dunia. Di belakang saya. Kamu bisa lihat ini apa? Dengan siapa, maaf? Dengan Rizky. Dengan Sungsang. Jangan sampai ini diambil. Jangan sampai ini diambil. Apa yang akan terjadi kalau ini sampai diambil oleh seseorang? Wallahu a'lam. Tapi dari zaman sebelum saya, peninggalan uyut-uyut saya, negara yang ada sekarang ini, salah satunya ini yang memperkuat. Apa yang membuat orang mau mengambil? Apa yang ada di balik ini? Apa yang akan mereka bisa lakukan jika mereka berhasil mendapatkan ini semua? Kemakmuran suatu negara. Jangankan negara ini ya, cerita masa lalu, kisah-kisah masa lalu, sejarah masa lalu, gak ada yang 100% betul. Karena banyak hal yang disembunyikan. Saya izin pamit, gak bisa lama-lama. Baik, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Jackpot guys. Berat banget ini. Ya mas, yuk. Sebentar mas. Ini Astagfirullahaladzim. siapa, Om? Maksudnya Itu ada tadi, aku nggak tahu ya nama Raden Walang Sungsang itu dari Galuh Pakuan apa Pajajaran. Tapi ada beberapa nama Raden Walang Sungsang tuh. Ada Prabu Walang Sungsang, ada Raden Walang Sungsang. Itu bagian dari kisah Galuh Pakuan dan Pajajaran sebenarnya. Iya, iya. Ya Om ya. Iya benar. Dan banyak sekali orang dengan pakaian kolosal sih mas sekarang. Banyak dengan pakaian kolosal, tapi ada kolosal tapi bukan kolosal asli Tatar Sunda. Dari Siam banyak kan. Ada juga yang datang. Kita nonton film-film Thailand zaman dulu. Tapi saya nggak bisa untuk memasukkan, tapi itu hanya memberikan satu gambaran saja. Dan kooperatif rata-rata entitas karena mereka lebih menyampaikan kisahnya, adat istiadat, apa penyebabnya gitu. Dan uniknya seseram seperti ini ya mas ya, tidak beberapa entitas-entitas yang mungkin itu menyerupai Gundurwo, kuntilanak itu nggak ada. Tapi saya merasakan ada beberapa tempat-tempat yang dipakai untuk mengurung entitas-entitas negatif ataupun entitas positif juga ada yang dikurung mas, karena mengganggu satu teritori yang gelap. Menjaga gitu. kestabilannya Om ya. di mana, Iya. Om? Di Nanti kita kurungnya, Om? cari di atas. Oh, ada. Ada. Aku kirain dikurungnya di bawah Enggak. sini. Ini jadi sebenarnya ini masih awal. Jadi ini gerbang. Ini ada 2 pohon, Mas. Nah, saya tunjukin. Ini gerbang antar dimensi. Ini pohon 1, ya. Ini pohon 2. Nih, Oh. bentuk pintu. Nah, ini menyerupai pintu. Nih 1, ini 2.
Ini pohonnya. Assalamualaikum. Nah ini mas, pohon kedua mas. Tapi kenapa sepertinya kalau dari lihat secara aku manusia normal ya Om, kenapa justru hanya pohon itu yang dipakai untuk ritual gitu-gitu? Karena sebenarnya yang ini kakung ya, atau Iya. lebih ke laki-laki, ini perempuan. Oh. Ya, jadi sebenarnya sama aja sih mas, cuman kita nggak akan bisa menjamah ke sini karena yang bisa untuk mediumisasi dan komunikasi perempuan mas. Ini Oh, gitu. feminin. Nah, jadi dilindungi. Ini bapak, ini ibu gitu. Ini aki, ini gitu. Ini kita udah masuk ke satu dimensi berbeda mas. Lebih dingin kalau kita di sini. Ini kita agak masuk lagi. Masya Allah. Di sana ada lagi. Ya, Oh, petilasan ini Om. ya. Oke. Assalamualaikum. Dengan siapa? Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Mbak Jaya. Mbak Jaya. Boleh tahu Mbak Jaya di sini sebagai apa? Siapa? Saya ngejaga area sini. Menjaga area sini dari? Bukan dari siapa-siapa, saya yang menjaga daerah sini. Tuh pak. Mbak Jaya, saya mau tanya-tanya. Rame. Ya, kami datang sini mau menanya-nanyakan dan ingin menceritakan cerita-cerita dan kisah-kisah yang ada di Pulau Majeti ini. Kami mohon izin, tidak bermaksud apa-apa. Karena kebetulan saya yang ngejaga daerah atas. Jadi biar dia antar beliau mas. Soalnya kalau nggak, maaf ya, nanti biar nggak tersesat kita. Jadi izinkan saya bawa rekan saya yang dari bawah. Ya, bawa aja. Ini dari bawah ini. Oke mas, Ini dengan siapa? Saya bawaannya Prabu Selang. Prabu Selang. Sejarah, kisah cerita, apa yang mau kamu tahu? Ya, saya ingin mengetahui sejarah yang ada di sekitaran Pulau Majeti ini. Kenapa sampai di tahun 2024 ini Pulau Majeti masih didatangi oleh banyak orang dengan berbagai tujuan, baik itu duniawi maupun spiritual. Apa yang membuat tempat ini begitu kuat hingga mereka mau datang ke sini dari jauh? Banyak sumber dari sini yang bisa kamu ambil. Ada energi. Kamu tahu energi? Ya. Ada benda. Kamu suka kekayaan. Kamu mau kaya? Mau dengan cara yang benar. Oh benar. Kamu Lalu duduk di sini. Oh, ini? Atau kamu mau berendam. Tidak onom. Ini seperti Onom. gambar dari Anom. Tidak. Terima kasih. Saya hanya ingin menceritakan yang ada di sini. Tapi kamu mau kaya. Mau? Doa kepada Gusti Allah. Jangan minta sama sesuatu yang seperti saya. kameranya. Tapi saya bisa kalau kamu mau kaya. Apakah ada makhluk lain di sini yang dimanfaatkan untuk apa ya, subjek sebagai orang yang berdoa meminta kepadanya, atau memang pure di sini hanya meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa? Banyak.
banyak perilaku menyimpang berarti di sini yang dilakukan manusia. Banyak di sini. Di sana semuanya pengen yang instan. Pengen kaya tapi nggak mau mati. Kalau mau kaya harus mati. Terus saya mau tanya, siapa sosok terkuat di sini? Semuanya kuat di sini. Hati-hati kalau bicara ya. Semua di sini kuat. Badan anak ini gak bakalan kuat buat masukin semua makhluk yang ada di sini. Maaf. Tapi yang paling kuat terus kamu jalan. Ikuti orang yang tadi. Apa yang membuat banyak manusia tersesat di sini? Bukan tersesat. Cuman dibawa ke tempat yang dia inginkan. Kamu nggak tahu apa yang orang itu pikirkan. Yang sesat itu pikirannya, bukan tempat ini. Ngerti? Jangan salah kaprah. Bukan kita yang menyesatkan, tapi pikirannya yang tersesat. Itu air. Wah, Udah mas, tak lepas nggak rekap. Ngeri banget itu sosoknya gila. Iya, di Dia pengikutnya kok tapi sepertinya lebih jahat, lebih karena yang sering gampang ini interaksi sama manusia. Yang tak kasih itu yang gampang interaksi manusia semua. Jadi biar kita cara masuk keluarnya mudah. Ini tuh kayak sosoknya tuh dikenal sama masyarakat sekitar sini gitu loh. Kayak pernah sering dilihat. Astagfirullahaladzim. Mas Ame separuh, Mas Riki separuh, langsung habis. Biar nggak capek. Jadi kalau aduh yang aku lihat tuh pegangan dulu. Nggak stabil soalnya badan. Sosok-sosoknya tuh dibilang apa ya? Tadi seperti siluman. Siluman tuh lebih ke kayak ini ya, hybrid ya. Iya ya, separuh sih mas. Separuh mas. Ular paling banyak mas. Jadi kita sebelumnya ada banyak ular mas. Aku ngelihat juga entitas yang Om Hao lihat seperti, tapi itu jauh tinggi terang banget Om di matanya di mata para makhluk yang lain gitu loh. Sosok-sosok entiti yang pakai jubah, yang pakai baju-baju adat seperti ada banyak banget. Cuman entiti itu di mata si gaib ini, maksudnya tadi tuh rame tuh bukan kru ternyata, tapi yang datang tuh para kesepuhan terus. Oh gitu. Yang apa? Yang mau ya, gaib juga datang ke sini Om ya buat kayak mereka sampai ngikutin. Iya, sampai ngikutin gitu loh. Dan yang ini juga maaf Mas Ami. Banyak entitas astral ya, siluman, entah setan atau jin yang datang sini untuk berguru dan mencari kekayaan bagi mereka. Oh gitu. Jadi bahkan dari bangsa jin pun datang ke sini. Iya, yang bertapa. Gitu maksudnya rame banget tuh. Wah, buset Indonesia. Astagfirullahaladzim. Ini dibilang siluman tuh mungkin ya tak segel dulu. Ya karena entitinya banyak banget ya. Dan lebih ke kayak variannya itu juga banyak jenisnya gitu. Mau perempuan, laki-laki, nggak ada kelaminnya pun. Itu banyak ya Om ya. Iya. Minta dupanya 7. Cuman mereka di badan tuh nggak bisa kuat lama tuh karena banyak kesepuhan juga yang nggak mau loh ada makhluk kotor. Maaf ya, bukan aku mendiskreditkan makhluk-makhluk lain, tapi menurut para kesepuhan itu makhluknya jahat gitulah. Itu suruh pergi dari tanah ini. Jadi masih teritorial Om ya? Iya, masih satu kesatuan. Nah Om, tapi ini kan berarti tadi juga saat masalah mediumisasi itu bilang banyak sosok di sini Om. Secara apa ya bahasanya, secara komunitas di para astral itu di daerah Majeti itu, apakah memang mereka penduduk aja atau ada hierarkinya di daerah sini? Kerajaan memang.
kerajaan. Berarti bukan kayak komplek perumahan warga aja orang itu enggak. Emang Jakarta menjadi suatu kiblat ya lama-lama ya. Iya. Banyak orang kayak Seperti mohon maaf Ka'bah mungkin ya. iya Mekah iya ya. pilgrimage ini mas kayak perjalanan spiritual bagi makhluk astral dan banyak sekali jin-jin lintas pulau, Iya. lintas negara yang bisa menyeberang loh bisa sampai sini. Dan ada beberapa gerbang-gerbang bahkan ada penjara gaib mas. Penjara gaib ini ditaruh itu oleh entitas-entitas yang melakukan pelanggaran di dimensi sana. Gitu. Di penjara di sini. pelanggarannya itu apa? Maksudnya? Ya ya, semisal menyesatkan manusia untuk laku pesugihan, menjadi kurir santet gitu itu salah satu contoh-contohnya. Dan yang tadi masuk itu galak dibilang jahat ya menurutku kayak ya mereka apa ya kayak tadi kan ngasih seingatku ya seingatku kayak yang dimaksud dengan tersesat itu maksudnya bukan itu gitu loh, kayak mereka tuh mungkin ada makhluk jahat yang pengen jadi baik kayak modelannya kayak gitu loh. Jadi kayak pesantren modelannya ya Om ya. Iya benar. Dan ini ada beberapa entitas yang akan mengarahkan kita sih mas. Mungkin kita akan mengarah ke satu lokasi lagi dan di sini tentunya tidak bisa kita menyetop berhenti di mana, tapi mereka yang akan menyetop kita berhenti di mana. Oke. Kalau sudah waktunya selesai, kita harus minggir sih, karena ini tempat sakral ternyata. Kalau tadi bilangnya kayak pesantren, berarti ininya siapa? Gurunya? Ada. Mungkin kita ke sana. Kita ngikutin ini ya, arah dupa kemana ya nanti. Ini kayaknya gerbang bukan ke ini deh Om, bukan ke Indonesia ya. Iya, ini agak lintas sih mas. Ada lagi gerbang lagi. Oh iya, ini nganu mas, aula mas. Nih. Aula. Langsung terbuka ke atas ini, gerbangnya ternyata vertikal. Vertikal. Ini gerbangnya masih dibuletin. Hubungannya sama dunia. Dunia. Iya. Ini. Ini berarti ke dunia tuh Portal antar dunia lah Portal gitu. antar dunia. Iya, Antar dimensi ibarat- internasional. Iya. bisa kemana aja atau beberapa Semua. negara? Oh, ke mana aja? Iya. Kayak bahkan even saya mau ke Brazil itu Bisa, bisa. bisa. Jadi selama ini kita ketahui gerbang antar dimensinya itu terminal domestik mas. Kalau ini terminal internasional. Ada imigrasi mas di atas ini. Selain di sini mana lagi Om yang Om mau tahu mungkin? Terminal internasional. Internasional ya. Kalau tentunya ada beberapa tempat, misalkan itu di Alas Purwo atau di Gunung Merapi ya. Tapi yang pengalaman saya di KTJ dan semuanya ya, penelusuran, baru hari ini saya masuk ke gerbang antar dimensi internasional. Mungkin di Saranjana sih mas ada, kan kita belum pernah ke sana. Tapi kalau mau ke, misalkan kita mau ke Alas Purwo atau ke Saranjana, ini nggak bisa melayani. Oh gitu. Iya. Oh karena Internasional di sini. Ini karena kalau sifatnya itu domestik itu dia gini mas, dia horizontal. Tapi kalau sifatnya internasional dia pasti vertikal karena langsung ke langit. Iya, nyebrang toh. cara visualisasi gimana Om? Terminal internasional ini? Ini nanti kalau biasanya gerbang antar dimensi itu kan berbentuk seperti gawang ya. Kita masuk ya. Kalau ini nanti Kayak Mr. Bean. Iya. Kalau Mr. Bean kan jatuh gitu. ini naik. Kita naik. Nah, gitu. tapi nggak kayak alien. Jadi ini siap untuk naik aja.
Mungkin nanti penggantian Mas Sami akan bersama saya akan masuk ke terminal internasional, tetapi mungkin hanya 1/10 perjalanan aja. Dalam perjalanan itu tentunya Mas Sami kosong karena ini mediumisasi full. Nanti mungkin Mas Rizky bisa menanyakan dengan kita sebut petugas imigrasi yang melayani sini. Oke. Gitu. Pegangin ya berarti nih. Iya, ini kita pegangan berdua. Ketika saya lepas ini nanti udah ya Mas ya. Gimana ini anjir? Ini menguasai gerbang antar dimensi internasional. Assalamualaikum. Ini ribuan tahun loh Mas, udah tua banget. Bahkan Gunung Padang ketika ada pun ini pulau masih pulau. Oh gitu. Iya, kita bisa 5.000 tahun ke belakang. Dan Mas Rizky nggak ketarik. Tanya itu. Assalamualaikum. Saya mau tanya sedikit tentang gerbang internasional ini. Kamu mau masuk? Tidak, Tidak mau. coba masuk. tidak mau. Karena Saya- di sini harus punya izin. Biar nggak ketarik. Izinnya ke siapa? Izin ya. Kamu udah ziarah ke makam apa aja di sini? Belum. Nah, itu salah satu, baru salah satu izinnya. Aman toh, biar nggak berat. Kamu tahu silsilah Kerajaan Galuh? Tidak tahu. Nah, itu juga salah satu izinnya. Kamu udah pernah berendam di sana? Belum. Belum juga? Belum. Itu salah satunya. Kalau mau. Tapi nggak usah berenang dengan fisik kamu ini. Batin kamu aja. Perjalanan spiritual. Apa yang akan terjadi kalau saya ikut masuk atau beberapa oknum masuk ke gerbang internasional ini? Akan kemana kita dibawa Ke tempat-tempat sakral. di seluruh dunia? Betul. Di seluruh alam semesta. Yang kamu tahu cuma bumi. Ya. Ya. Seberapa banyak makhluk-makhluk yang datang dan pergi melalui gerbang ini? Oh, banyak. Dari planet lain juga ada. Apa yang membuat mereka mau ke sini? Energi spiritual. Jika mereka datang, mereka pergi, apakah ada tujuan lain seperti tempat ini di negara lain? Ada. Banyak. Dan banyak juga yang belum diketahui. Menurut saya. Om, ini berarti khusus memang jin aja atau memang manusia juga bisa? Manusia bisa. ada? Emang manusia di sini. Apakah mereka bisa kembali Ada yang tersesat setelah Mas. pergi? Ada yang tersesat. Bisa kembali, ada yang tersesat. Raganya kembali. Jiwanya. Oh, mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Panggil Ki Sepuh. Ki Sepuh. Ki Sepuh, tadi kata sahabat saya, Ki Sepuh sudah ribuan tahun. Dari sekian tahun Ki Sepuh menjaga portal dimensi internasional ini. Apa saja hal-hal yang manusia dari dulu pernah lakukan hingga detik ini? Banyak. Tingkah laku manusia selalu ada saja. Kamu percaya saya dulu manusia? Tidak. Percaya dong. Ini manusia.
Siapa? Emang manusia yang dulunya? Iya, Oh iya. yang tersesat dan menjadi petugas di sini. Tapi dari ribuan tahun loh Mas. Apa Kemana? bisa? Kemana tujuan favorit manusia-manusia itu pergi dari gerbang ini? Oh, ini ngacai Om. Aduh. Apa? Ini lainnya. Udah keluar Mas. Yuk, yang tadi lagi. Ini siapa? Yang tadi Mas ya. Kisepuh? Takut yang masuk yang lain tuh loh Mas. Kisepuh? Di sini banyak sekali yang mau masuk ke anak ini. Enak anak ini ya. Jangan, Anak ini tak enak kunci makanya. sekali. Satu aja. Energinya banyak. Anak ini harusnya lahir di tanah ini juga. Anak ini cocok di sini. Tidak usah. Kisepuh, pertanyaan saya masih sama. Terakhir saya bertanya. Kemana Mas. mereka kebanyakan pergi dan dari mana mereka kebanyakan datang melalui gerbang ini? Yang pasti di sana banyak yang bukan beragama Islam. Agama mereka Om Boy juga udah mulai Takut. Ya Allah ngacai, hei. Ada di sana. Tak tarik soalnya. Nggak ada di sana. Ini kakek-kakek nggak ada giginya, coy. Iya. Ya Allah Mas Deli bajunya maaf ya. Kena acai. Jadi belum kejawab sih Om. capek banget. Oh iya. Kemana mereka kebanyakan datang dan dari mana kebanyakan kemana Itu sudah kebanyakan mereka dijawab pergi? tadi ke negara yang nggak banyak Muslim. Oh. Jadi kayak menurutku tuh emang Clue aja sih Mas. Nggak akan nyebut spesifik ya. Heeh. Hmm. Jadi kayak apa ya? Aku tuh ngeliat kayak candi-candi juga, tapi bukan candi Borobudur ya. Banyak Udah, candi-candi. Udah. Terus Apa pagoda vihara ya? iya vihara-vihara kayak gitu. Bunda vihara. Pusing banget. Ini kakek-kakek ini, astagfirullahaladzim. Makan energinya tuh kayak Ada sengaja, aqua. Ya, ada aqua. Ada air mineral satu. sengaja banget gitu loh. Iya. Kayak nih anak nih badannya apa katanya. Tak kunci dulu ya, Mas Ami. Ya Om, di-lock dulu nih Om, Iya. lemes Om. Daripada ntar Mas Rizky suruh ngegendong. Ya, jangan. Mas Rizky di bawah juga. Dikucek nanti ya, dari atas Mas ngeloknya. Bismillah. Mas Rizky sana. Udah. Udah nggak kena kan? Nggak insya Allah. Aku juga nanti ketarik. Tapi jujur ya Om, Om pindah nggak sih Om? aku tuh ngobrol barusan sama yang barusan nih, sama penjaga Nanti habisin. imigrasi ini, ikutan pusing loh. Dihabisin langsung, Mas Rizky habisin langsung. Di sini nggak ada lagi, udah cukup. Ini petugas imigrasinya kerjanya bener nih kayaknya nih. Udah tua banget. Iya. Sosoknya tuh gini nih. Apa yang membuat dia terjebak, jiwa manusia Dedikasi terjebak, sih Om kayaknya ya. Iya, malah iya. dipekerjakan gitu? Terlalu nyaman, jadi Terlalu sayang, nyaman. kemudian cinta nggak mau pergi. Udah gitu. Karena bisa akses kemana aja. Iya. Oh dia dapat green card gitu buat Iya. Dari semua ini ada yang pusing nggak sekarang? Jujur. Nggak boleh ditutupin. ya. aku udah hilang Dari- sih. Aku pusing semuanya tadi pas siapa? Pas ini ngobrol. kenceng banget itu, swear itu Iya, dari siapa? jin-jin yang lain kenceng banget. Dari semuanya siapa? Satu. Harus sini. Tak siram. Pusing nggak? Nggak pusing. Yang merasa mual pusing siapa? Aman kayaknya udah ya. Ayo, Alhamdulillah. siapa? Alhamdulillah. Mbak Lida? Oke, aman ya udah. Om. Iya. Ini kan menjadi satu titik yang terkenalnya sejak viralnya kasus Aini Om. Iya. Apa yang membuat Aini ketarik di sini? Maksudnya dengan segala ada portal dimensi internasional,
terus tadi pesantren apa Gaib. gitu. Maksudnya apa korelasi yang Bisa pacar. korelasinya gitu loh sama ini gitu. Ini seperti dibahas di sebelumnya ya Mas, di obrolan santai ya. Aini sendiri kan, Kak Aini ini secara garis leluhur dulu menjadi seorang kita sebut yang leluhurnya pernah melakukan semedi di sini. Kemudian juga ada akses untuk menjadi juru pelihara atau juru kunci. Oh gitu. Iya, jadi kalau mungkin kita datang ke sini itu kunjungan bekerja, kalau Mbak Aini sendiri kan tanahnya memang nggak pakai visa, kita masih pakai visa. Karena Emang garis keturunan di sini gitu loh, emang kene. ditarik ke sini makanya. Kenapa? Karena diminta nanti untuk menjaga sini dan meluruskan tempat ini. Jadi waktunya untuk disampaikan ini. Jadi karena banyak sekali orang yang kemudian salah kaprah gitu. Nah, Mbak Aini sendiri memiliki kemampuan untuk bidang penyembuhan karena leluhurnya sama. Jadi menjaga ekosistem secara metafisik dulu, dan ini terus saya Mas. Cuman karena leluhurnya memilih, itu ada beberapa yang misalkan saudara Mbak Aini nggak kuat, sakit, ada yang meninggal dan macam-macam. Ini dikuatkan dulu dengan mengunjungi yang dimaksud 99. Jadi buat kata itu untuk menempuh studi 99 SKS itu sebenarnya Mas. Ketika nanti sudah lulus, sudah wisuda, bisa menjaga di sini. Menjaga dalam arti fisik ya. Gitu. 99 itu kan jumlah yang cukup banyak ya. Iya, Apakah Indonesia ataukah balik lagi ke yang tadi Om Hao bilang Nusantara gitu? Secara di sini ada gerbang. Iya, lebih luas Mas. Nusantara menurut saya. Dan Nusantara kita nggak bilang Indonesia loh Mas. Iya. Lebih luas loh. Jadi 99 sini maksudnya sini. 99 air, 99 tanah. Karena Pulau Majati ini kan tanah dan air Mas. Jadi pulau dan Majati sendiri kan perairan. Jadi tanah dan air sebenarnya Mas. Maksudnya seperti itu. Penggabungan. Karena ini dikepung oleh satu telaga. Kemudian ini menjadi satu pulau. Itu adalah maksud tanah dan air. 99 tanah, 99 air itu nanti harus ditaruh di sini. Namun ada beberapa tanah itu yang energinya tidak baik, itu harus dipulangkan ke negara asalnya. Yang itu membuat kekacauan sebenarnya di tempat ini. Oh gitu. Iya, yang ketika gampangannya gini lah. Ini untuk akses internasional jalur legal, tanah itu menjadi akses internasional jalur ilegal. Oh iya. Nah, Mbak Ani fungsinya untuk benerin itu. Jadi mengurus dengan ini kan kita bilang ini imigrasi Majati. Nanti akan kita ke suatu negara yang itu imigrasinya sana, nanti akan tukar jadi kayak Interpol, Mas. Karena ada buronan-buronan dari sana yang lari ke sini. Uniknya gitu. Karena ada buka akses yang ibarat kata akses negatif gitu loh Mas. Ibarat kata ada yang mereka bisa lewat secara legal, ini ada yang diselundupkan lewat secara ilegal. Sama kayak di Indonesia, di dunia nyata aja gitu ya. Sama aja gitu. Makanya di dunia fisik orang yang ilegal masuk ke suatu daerah yang kayak gitu loh, lewat apa. Berarti di bagian dunia lain ada aini lainnya ya? Iya, sama. Yang mungkin menempuh tata cara yang hampir sama. Nah, kalau balik ke yang tadi sore Om, kamu sama Mbak Olida, Mbak Dita datang. Apa aja sosok yang dilihat oleh Mbak Dita? Iya, tentunya tadi. Hati-hati Om, gerak sendiri aku udah takut ular aja. Iya. Tadi tentu yang kita temui yang tadi pertama untuk mediumisasi ke Mas Ami ya. Dan saya lebih menceritakan tentang bab pengantar ini kan kita masuk ke bab berikutnya ya, latar belakang dan juga untuk analisis seperti apa sebelum nanti kesimpulan dan masukan. Dan kita berikutnya akan kemana gitu kan Mas? Akan kita penelusuran seperti apa. Jadi tadi lebih fokus terhadap gerbang antar dimensi secara terminal domestik dan juga entitas yang menjaga di situ. Dan vibrasi-vibrasi awal sih Mas ketika masuk sini gitu sih. Oke, mungkin Mbak Dita sudah boleh masuk melihat gambar-gambarnya. Kita sambut. Wih, Iya. Ini yang pertama tadi Mas, yang sore. Ini yang pertama masuk ke Mas Ami. Ini tunjukkan. Oke. Kasih lihat. Betapa keren gambarnya gitu. Wow. Iya. Jadi ini ada sosoknya, ini gerbangnya gitu Iya. Cipanya. Ini yang domestik. Sama ini ya penjaganya.
Iya. yang sepuh itu ya. Ya, ini secara kayak gini Mas. Tapi kalau kita yang internasional pun sama gini, tapi dia vertikal. Apa? Atas. Ke Atas, Iya. Sama satu lagi. Wah, ada lagi Mas. Elemen of surprise nih. Sama satu lagi aku nggak tahu, tapi ini yang mana ya? Ini yang di sana tadi. Tadi Mbak. yang tadi yang di Yang bawah. Sering Yang aku dilihat. bilang arogan. Ya mungkin. Iya, ini. Ya mungkin tadi ketika Mas Rizky sama-sama penelusuran yang tinggi gede. Iya, ini yang tinggi gede itu loh. Yang tadi masuk ke aku itu yang dilihat si bapak itu. Iya. Ih, takut. Terus? Ini sih, udah. Oke. Dua, itu aja udah capek banget dan Iya, pusing. iya. Iya. Langsung Kita kena energinya ya. Pusing sekali. Apa yang membuat dia suka menampakkan Om? Dibanding sosok-sosok lain yang ada di sini? Itu lebih ke entitas yang menguasai menjaga sih Mas. Oh. Ini akan nampak ketika orang dengan tujuan negatif sebenarnya. Tujuan tidak baik karena sesat itu bukan tempatnya, tapi mengarah pada sesat itu orang pikirannya sendiri yang dia sesat akhirnya disesatkan gitu. Sepakat Om. Gitu sih Ya, Mas. Amin. pesannya kan tadi di sana kan. Bukan ini yang membuat tersesat, tapi pikiran-pikiran mereka sendiri. Tujuan sendiri juga. Iya, tujuannya yang menyesatkan mereka. Gitu loh. Oke. Nah, terakhir nih dari aku. Iya. Kan tadi di pelang awal tuh ada rawa onom. Onom. Itu tuh apa Om? Ya, rawa onom ini kan onom ini sebenarnya istilah kita menyebut makhluk astral, entitas astral yang ada di sini, Mas. Jadi ketika dulu Sang Prabu ya, seorang raja waktu itu yang membuka dan memimpin daerah ini, itu pun juga mempekerjakan dan memimpin dari bangsa siluman dan jin. Gitu. Karena memang tempat ini dikuasai oleh bangsa makhluk halus. Onom itu. Kemudian kampung siluman yang dimaksud adalah kampung yang tidak bisa dideteksi, tidak bisa didatangi, yang sangat tersembunyi. Hal ini mengingatkan ketika kerajaan yang ada di sini itu dulu ingin ditaklukkan oleh satu kerajaan yang besar, tapi itu terkamuflase dan tidak bisa ditaklukkan karena hilang. Kemudian ketika hilang di sini memang bisa mengkelabui dan memiliki satu kemampuan spiritual untuk menutup. Jadi ada seperti hijab yang menutup. Halimun ya. Halimun, benar. Seperti kabut seperti ini. Kenapa saya bermain asap? Karena media yang dipakai di sini yang bisa netral itu adalah unsur asap dan api. Karena dulu benar-benar asap buk gitu Mas, orang itu nggak bisa lihat. Dan di era kolonial Belanda, ketika Belanda mau datang ke sini atau menaklukkan daerah ini dengan tujuan tidak baik, mereka tersesat. Tertutup halimun juga. Sehingga pantangan yang santer yang ada di sini adalah tidak boleh menanyakan tujuan jalan dan maksud mau kemana. Dan mengeluh soal perjalanan juga pasti akan hilang. Gitu. Itu sih Mas. Jadi ternyata selain dari viralnya Pulau Majethi ini, dan kita buktikan sendiri datang ke sini malam ini ya, ternyata Pulau Majethi itu emang tempat yang sakral banget berarti Om ya. Ya, wingit juga. Wingit, Dikeramatkan. betul. Dan yes, kita sudah bertemu dengan entitas-entitas, kita sudah bertemu juga dengan warga, bahwa urban legend bahkan sejarahnya pun itu bikin kita merasa bahwa ini Pulau Majethi ini bukan tempat yang sembarangan. Iya, iya. Gitu ya, Om. Iya. Underrated juga. Underrated. Maksudnya yang kedengeran kan Alas Purwo, Alas Roban, apa-apa ternyata ada Pulau Majethi gitu. Ya, justru yang tidak, maaf ya, yang tidak terkenal itu justru yang luar biasa. Iya Mas. benar, Gitu. underrated. Karena banyak entitas tersembunyi tidak semua orang bisa mengakses itu eksklusif. Justru yang lebih kuat biasanya itu. Iya, penuh sekali ya Om. Iya, iya. Mungkin sebelum kita akhiri ya permusuhan malam ini, tentunya kalau boleh dibilang kita kan bukan asli dari sini. Iya. Tapi diberikan satu kesempatan atau akses untuk bisa mengakses atau datang ke sini. Dalam kesempatan berikutnya, mungkin kita ngajak Mbak ini. Wah, menarik Om. Kita tunjukkan ke daerah-daerah mana, minta bantuan atau bukan bantuan ya, kita minta petunjuknya. Kita akan mengakses wilayah-wilayah yang ada di Pulau Majethi yang lainnya yang selain kita kunjungin tadi, dan apa yang bisa diceritakan nanti gitu sih. Kayaknya cukup sekian ya Om Ya. untuk episode Gerbang Antar Dimensi di Pulau Majethi malam ini. Terima kasih Om Hao, Sama-sama. terima kasih Mas Amai, Sama-sama. terima kasih Mbak Dita. Ya. Terima kasih untuk semua Javanika yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung kami, berikan komentar positif dan kritik membangun. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, nyalakan lonceng. Sama jangan lupa obrolan santai kini ada membershipnya, silakan join untuk ngobrol bersama-sama dengan kami. Betul. Terima kasih juga untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi dan juga mensponsori kita. Dan untuk teman-teman
yang penghobi dan juga bekerja di bidang seni videografi dan juga fotografi dapat berkunjung dan berbelanjanya di DOS Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal Jogja jadi Jalan Kaliurang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi utang sapinaringan rahayu sagung dumadi.